Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, perkenalkan nama saya Dea Siti Nurjana dengan nomor pokok mahasiswa 20612100013. Perkenalkan saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 6 di Universitas Mandiri. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai simulasi sintaks model pembelajaran Student Teams Achievement Division, yaitu STAD. STAD atau Student Team Achievement Division adalah model pembelajaran kooperatif yang mengacu kerjasama siswa melalui belajar kelompok yang anggotanya beragam. Tujuannya agar tercipta keadaan saling mendorong dan saling memotivasi antar satu dan lainnya. Nah, di dalam mode pembelajaran STAD ini ada 3 komponen utama. Yang pertama presentasi, yang kedua kerjasama tim oleh siswa, dan yang ketiga skor kemajuan individu maupun kelompok. Baik, dalam kegiatan pembelajaran kali ini diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari tahap orientasi. Dalam tahap orientasi, guru mengkondisikan suasana kelas sebelum memulai proses pembelajaran. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Pada semangat ya? Ya, Bu. Ada yang kurang baik nggak? Aku Bu moodnya Kenapa? patah hati Bu, Sakit hati? iya Oh, kenapa nih sakit hati, ada apa? di ghosting. Boleh ya, kita sebagai manusia itu wajar merasakan hal seperti itu. Tidak percaya diri, bosan, capek, ataupun kegalauan. Tapi kita kalau udah berada di sekolah, kita harus tetap fokus tujuannya satu, yaitu belajar. Dapat Kalau uang. kamu butuh curhat nih sama ibu, boleh kamu curhat sama ibu atau ke teman-teman juga boleh. Dan teman-teman sekalian juga bisa mensupport Puspa agar Puspa tambah semangat lagi. Yang lainnya semuanya baik? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik ya. Oke, ibu pengen kalian untuk berdiri dulu yuk. Berdiri. Coba lihat pakaian kalian masing-masing. Rapi. Pakai dasi, Bu. Kalau dulu kembali. Kenapa ibu menyuruh kalian untuk berdiri dan rapi pakaiannya? Karena ibu pengen mendisiplinkan kalian dalam pembelajaran agar enak dilihat juga oleh guru dan kalian juga bisa merasakan kan kenyamanannya benar. Bukan hanya pakaian saja, ibu pengen. Jadi yang pembelajaran ibu itu pengen yang masuk kelas ini kalian rapi. Bukan hanya itu saja, tapi untuk guru-guru yang lain ketika masuk ke kelas kalian harus sudah rapi. Itu termasuk ke dalam kedisiplinan, apalagi di sekolah kan menerapkan sistem kayak gitu, ya, mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Sekarang Kiki ya, Bu. Kiki, silakan Kiki tolong pimpin doanya. Sebelum belajar, Pak mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kiki. Sebelum itu ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ian, Iya. Yang tidak masuk itu siapa? Banyak, Bu. Banyak. Ada, Kenapa? katanya ada yang kelelahan, Kelelahan. ada yang sakit. Oke, sebelum itu kalian pada semangat? Semangat, dong, Bu. Sebelum pembelajaran ibu akan mengembangkan semangat dulu. Yuk berdiri. Ibu bilang, selamat siang murid-muridku semua. Nanti kalian bilang siang gitu ya. Terus ibu bilang lagi, selamat siang murid-muridku semua. Nanti kalian bilang siang. Terus ibu bilang, selamat siang muridku. Terus kalian, selamat siang guruku gitu ya. Terus ibu lagi bilang, apa kabarnya hari ini muridku? Nah,
Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Semangat. Semangat. Kalian tahu nggak ada 4 lilin impian? 4 apa, Bu? Belum. 4 lilin impian. Oke. Ada ceritanya ada 4 lilin impian. Nah, tapi ketiga lilin impian ini mati. Tinggal hanya sisa 1 lilin impian saja. Tetapi 1 lilin impian ini bisa menghidupkan lagi ketiga lilin impian ini karena apa? Bisa menghidupkan lagi ketiga lilin impian ini. Artinya ketika kalian capek, ketika kalian bosan, ketika kalian ngeluh, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, yaitu intinya kalian mempunyai impian. Apabila kalian mempunyai impian, kalian bisa menghidupkan lagi semangat kalian untuk berusaha, untuk mengambil suatu pencapaian. Apabila kalian tidak memiliki impian, itu akan susah untuk memotivasi diri sendiri. Ngerti? Jadi intinya kita harus mempertahankan impian kita untuk kehidupan kita. Ngerti? Ngerti, Itu Bu. saja motivasi dari Ibu. Oke. Yang kedua, tahap apersepsi. Guru menarik perhatian peserta didik dengan mengaitkan materi yang akan disampaikan dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Oke, mengenai pemilu. Memilih Pemilihan umum. pemimpin, Bu. Oke. Apa itu pemilu? Pemilihan umum. Oke, kenapa sih kita harus mengikuti pemilu? Sebagai salah satu ini, Bu, partisipasi warga Oke, negara. itu ya Puspa. Betul, tapi Ibu akan melengkap jawabannya. Karena kenapa sih kita harus mengikuti pemilu? Karena pemilu ini merupakan sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan figur atau arah kepemimpinannya, mau di daerah ataupun di negara. Ya. Kenapa Cenah rakyat yang harus mengikuti pemilu? Kenapa harus rakyat yang harus mengikuti pemilu? Ada yang tahu? Kenapa harus rakyat yang mengikuti pemilu? Karena kekuasaan tertinggi berada di Oke, betul sekali ya. Karena rakyat itu adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dari negara Indonesia. Coba materi kemarin kita membahas apa? Demokrasi. Ada yang tahu demokrasi itu apa? Jawab, Bu. Demokrasi itu apa? pesta rakyat. Gimana? Pesta rakyat. Pesta rakyat. Yang lain? Demokrasi itu apa? Mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin. Jadi pada dasarnya demokrasi ini merupakan apa ya? Jadi setiap warga negara ini memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan. Ngerti? Nah, kenapa sih si ibu ini menjelaskan tentang pemilu, tentang rakyat, tentang demokrasi di pembahasan kemarin ya? Karena ini adalah ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Pembelajaran hari ini itu adalah bahwa setiap siswa ini bisa memahami dan mengetahui konsep-konsep kedaulatan. Selanjutnya, memasuki inti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Division. Yang pertama, guru memberikan stimulus dengan guru memaparkan dan menjelaskan sedikit materi yang disajikan di PowerPoint dan guru menayangkan sebuah video terkait materi. Dan yang kedua, guru memberikan penjelasan tambahan mengenai materi yang disampaikan di dalam video. Pembahasan materi kita hari ini ya, yaitu Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat.
tahu? Memang pada dasarnya kebanyakan setiap negara dalam sistem politiknya menganut kedaulatan rakyat ya. Karena kan kedaulatan rakyat ini sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Ibu pengen aktif Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea 4. Bentar Bu. Alinea 4. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum, berdasarkan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat Indonesia dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Indonesia ini berkedaulatan rakyat itu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Adapun juga dari dasar negaranya yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 5. Ada yang tahu nggak pasal 1 ayat 2? Ya, dan dilaksanakannya menurut Undang-undang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Ibu akan men-share video ya. Men-share video. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949 pukul 6 pagi, setelah sirine tanda berakhirnya jam malam berbunyi, pasukan TNI yang didukung seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia yaitu kepolisian, laskar, dan seluruh komponen masyarakat menyerang Yogyakarta dari segala penjuru. Dalam penyerangan ini, Letnan Kolonel Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Kemudian sektor timur dipimpin oleh Venje Sumual, sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pemimpin serangan. Melalui serangan ini, pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Dan tepat pukul 12 siang, sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, seluruh pasukan TNI sudah harus mundur. Serangan terhadap Belanda juga dilakukan di kota Solo. Serangan tersebut dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta. Selanjutnya, Brigade ke-9 menghadang pasukan Belanda yang datang dari Magelang dan dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Berita perebutan kembali ibu kota Yogyakarta tersebut disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran radio. Keberhasilan pasukan TNI bersama dengan seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia termasuk kepolisian, laskar, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam merebut kembali kota Yogyakarta ini membawa pengaruh besar. Negara-negara bentukan Belanda di Indonesia akhirnya mengetahui keadaan Indonesia yang sebenarnya dan berbalik memihak Indonesia. Dewan Keamanan PBB menggunakan berita serangan ini untuk mendesak Belanda agar kembali berunding dengan Indonesia. Situasi di Indonesia yang tidak kunjung membaik membuat Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi ekonomi terhadap Belanda. Pada akhirnya, Belanda setuju untuk kembali berunding dengan Indonesia. Belanda dan Indonesia kemudian menyepakati perjanjian Romeroyen pada tanggal 7 Mei tahun 1949 dengan hasil yaitu menyetujui gencatan senjata, mengembalikan pemimpin negara Indonesia ke Yogyakarta dan mengadakan konferensi meja bundar. Pada tanggal 24 Juni tahun 1948, Syafruddin Prawironegoro sebagai pemimpin PDRI memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk memulihkan keamanan sebelum pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 29 Juni tahun 1949, ibu kota negara Republik Indonesia resmi kembali ke Yogyakarta.
Mandat ini dikembalikan pada tanggal 30 Juni tahun 1949 setelah proses pengembalian Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia selesai. Selanjutnya, Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bertemu pada konferensi meja bundar dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Hasil dari konferensi meja bundar tersebut adalah pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda dan Indonesia melaksanakan upacara pengakuan ini pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda diberikan oleh Ratu Belanda kepada Muhammad Hatta dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Peristiwa 1 Maret 1949 itu adalah di mana sejarah Indonesia merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan kedaulatan negara di dunia internasional. Jadi harapannya penetapan 1 Maret 1949 ini bisa menerapkan kembali kesadaran masyarakat dan menerapkan nilai-nilai perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian diri sendiri gitu ya. Nah, maka Presiden Joko Widodo ini menetapkan 1 Maret 1949 ini sebagai Hari Kedaulatan Rakyat begitu. Sekarang kita ke model pembelajarannya. Ibu membawakan model pembelajaran STAD yaitu STAD, Student Achievement Division, yang artinya setiap kelompok ini bisa saling memotivasi atau saling memberikan ilmu kepada setiap anggotanya. Lalu nanti kalian menganalisis suatu materi, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Seperti itu ya. Ibu akan membagikan kelompok. Untuk itu di sini siapa sih KM-nya tadi siapa? Kiki. Siapa yang juara 1 2 3? Apanya? Yang siapa yang juara 1? Ranking 1 2 3 ini siapa? Apip, Noy, sama Ian ya. Coba maju ke depan. Tadi juara 1 ya. Oke. Ini ada sedikitan ya, jadi nggak rame. Oke. Berarti anggota satu kelompoknya 2 orang. Ya udah. Indri ke Noy, kita ke Ian, dan Kiki ke Apip. Kumpul lagi bersama kelompoknya ya. Kumpul. Analisis kedaulatan mana saja sih yang pernah diambil oleh negara Indonesia? Kedaulatan mana saja yang pernah diambil oleh negara Indonesia? Coba. Nanti kalian presentasikan ya ke depan. Nah, lu lihat. Kedaulatan. Ranking 1. Yuk. Nih, keduanya yang harus disalahkan. Langsung mulai. Iya. Jadi yang dimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya, kedaulatan itu dipegang oleh rakyat dan menjalankan dengan undang-undangnya. Gitu. Apip ada yang ingin ditambahkan, Apip? Mungkin kalau dalam sejarahnya ya, negara Indonesia ini adalah negara yang berdaulat ya Bu. Artinya bangsa Indonesia ini memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyat, mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Mungkin sebelum itu ya, sebelum bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 penduduk di wilayah Nusantara memiliki kedaulatan. Jadi karena berada di bawah kekuasaan penjajahan Jepang dan Belanda. Jadi intinya Indonesia menganut kedaulatan apa? Kalau kedaulatan apa, Gigi? Ayo dong bantu ketuanya. Kedaulatan tertinggi dalam negara. Iya siapa? Apa? Menganut kedaulatan apa? Demokrasi. Boleh dong. Tepuk tangannya Tepuk buat. tangan buat Gigi. Yuk, yang kedua Indonesia itu sekarang berkedaulatan rakyat. Kenapa berkedaulatan rakyat? Yaitu menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Dah. Iya, ada tambahan? Ya, sedikit tambahan. Jadi Indonesia itu sekarang menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ya,
di mana tadi Indonesia menganut kedaulatan rakyat, di mana dikarenakan Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kekuasaan tinggi yang dipegang oleh tangan rakyat, ya. Terus dengan menerapkan hukum sebagai hal yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan? Yuk lanjut. Sekarang Indonesia berada kedaulatan yang ada di Indonesia, kedaulatan ketuhanan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum. Yang ada di Indonesia kedaulatan rakyat, karena di dalamnya ada demokrasi. Oke. Sudah bilang. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok. Poin dari setiap masing-masing kelompoknya ya. Untuk poin paling tinggi yaitu 90 itu dipegang oleh kelompok 2. 85 dipegang kelompok 1. 80 dipegang oleh kelompok 3. Tidak apa-apa ya, itu sangat apresiasi sekali atas usaha kalian. Yang penting kalian terus baca, terus memahami terkait perkembangan di Indonesia, ya. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau sekarang nih sudah dipaparkan tadi video sama materinya, kalian sudah memahami dan mengetahui? Sudah belum? Insyaallah. Oke, sebelum ke penutupan, ibu pengen ice breaking dulu nih. Soalnya kelihatan banget dari muka-mukanya Ngantuk. lesu, ngantuk, Lapar. dan tidak ada. Ibu akan memberikan satu kelompok itu nama week. Kelompok 3 W. Oke, jadi nanti ibu akan memberikan satu lagu potong bebek angsa tapi sesuai dengan nama kalian. Harus cepat. Nanti kalau setiap ada misalnya wak terus ibu gitu. Nah gitu. Dilanjut ya. Kalau misalnya ada yang salah aku depan. Oke? Boleh, Bu. Oke, 1, 2, 3 ya. Wak. Kuak 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 kuak. Wik wik. Oke, sekarang kita memasuki tahapan terakhir, yaitu penutup. Di dalam penutup terdiri atas tahap konklusi dan tahap refleksi. Yang pertama, tahap konklusi, yaitu guru mengulas kembali materi yang dipelajari bersama-sama dengan siswa. Nah, pada tahap ini, guru memberikan simpulan atas informasi yang telah disampaikan kepada peserta didik, dan peserta didik memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Ada yang bisa disimpulkan? Dapat disimpulkan bahwa rakyat memegang tinggi di sistem pemerintahan. Oke. Jadi menurut pasal 1 memegang kekuasaan tertinggi dan dilaksanakannya dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, tahapan refleksi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran hari ini. Nah, Ibu pengen tahu nih apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Satu-satu Ibu tanya ya. Apa yang kamu bisa ambil dari materi hari ini? Hari ini saya mengambil materi tentang bukan ya, Bu. menyerap tentang
materi hari ini yaitu tentang kedaulatan, bahwa di Indonesia ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Jadi saya jadi tahu Oke. bahwa kekuasaan itu dipimpin oleh rakyat. Oke, sip. Aku benar-benar kayak memperhatikan banget Ibu. Oke, Nah, ini semoga ya. kedepannya kalian bisa lebih tambah semangat dan fokus ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai tugasnya kelompok. Yang tadi Bu. Ya, yang tadi. Boleh. Jadi tugasnya di sini ada teka-teki silang kedaulatan. Nanti minggu depan ini dikumpulinya mengenai. Nah, di sini ada materi cocokan sama kalian ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam setiap apapun itu. Amin. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Ibu akhiri ya. Ibu. Ada satu kata lagi buat kalian. Jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur adalah tanda kita untuk bahagia. Ya, itu saja ya. Saya bersyukur. Yuk. Hati-hati di perjalanan ini, gak ada mata pelajaran lagi. Nggak ada, Bu. PLH.